Perkenalkan, nama saya Arya Bekti Wijaksono dari Universitas Dianuswantoro PSDK Kediri, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah UAS dari mata kuliah pemrograman web lanjut, yang dimana ini adalah sebuah lanjutan dari proyek UTS saya kemarin, yaitu sebuah aplikasi manajemen toko elektronik dengan menambahkan beberapa fitur baru seperti upload gambar, grafik statistik, serta untuk menjadikan laporan PDF. Dan ada juga yaitu menambahkan tombol pembelian di role user. Lanjut ke repository GitHub-nya. Nah, untuk repository GitHub-nya bisa kalian akses di github.com/aryabekti/toko elektronik. GitHub ini bersifat publik ya, jadi bisa diakses oleh siapapun. Lanjut kita ke commits. Nah, di sini ada 5 commit, jadi saya mengerjakan UAS ini secara bertahap. Yang pertama saya ini dulu dari project UTS saya kemarin, lalu ke fitur upload gambar, lalu ke fitur grafik statistik, lalu ke laporan PDF, dan yang terakhir ada fitur pembelian untuk usernya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan struktur kode di VS Code, di mana ini menggunakan MFG secara keseluruhan, yaitu model view controller yang merupakan sebuah standar untuk pengembangan aplikasi Laravel. Lalu ke apps, HTTP, ke model. Di sini ada 4 model, yaitu ada user PHP, transaksi PHP, produk PHP, dan kategori PHP. Untuk kategori PHP sendiri ini adalah untuk mengelola data kategori, lalu ada produk PHP, ini untuk mengelola data produk, lalu ada transaksi PHP, ini untuk mengelola data pembelian, lalu ada user PHP, di sini untuk mengelola data pengguna. Lanjut ke bagian controller. Di sini saya menggunakan 6 controller, yaitu out controller yang berfungsi untuk mengatur proses login, logout, dan dashboard. Kategori controller di sini merupakan berfungsi sebagai CRUD. Ada laporan controller untuk menghasilkan sebuah PDF. Ada produk controller, ini juga untuk CRUD tapi sekaligus untuk menambahkan sebuah gambar. Ada statistik controller di sini untuk menghasilkan sebuah grafik dan statistik dari sebuah produk atau kategori di toko saya. Lalu ada transaksi controller untuk memproses bagian pembelian serta riwayat dari sebuah pembelian itu sendiri. Ini adalah middleware yang saya buat untuk sistem multi-role. Middleware ini bertugas memeriksa role pengguna sebelum mengizinkan akses ke halaman-halaman yang hanya boleh diakses oleh admin. Cara kerjanya seperti setiap kali ada request masuk ke halaman yang dilindungi, middleware ini akan memeriksa apakah pengguna sudah login dan apakah role-nya itu admin. Kalau bukan, maka akan diarahkan ke dashboard dengan pesan akses ditolak. Seperti itu. Kita lanjut ke bagian routes web PHP. Di sini bisa dilihat route dikelompokkan dalam 2 lapisan middleware. Lapisan pertama adalah middleware out, lalu lapisan kedua ada middleware admin. Di lapisan pertama atau middleware out, ini memastikan semua halaman di dalamnya hanya bisa diakses oleh pengguna yang sudah login. Lalu di lapisan kedua, yaitu middleware admin, memastikan hanya pengguna dengan role admin yang bisa mengakses halaman CRUD kategori, manajemen produk, data transaksi, dan juga laporan PDF. Sedangkan routes dengan produk index bisa diakses oleh admin maupun oleh user biasa saja. Lalu kita masuk ke bagian migration. Di sini ada 1, 2, 3, 5 migration. Migration pertama yaitu migration dari bawaan Laravel
Lalu migration kedua yaitu untuk menambahkan role ke usernya. Lalu migration ketiga ini untuk membuat kategori. Terus migrasi keempat ini membuat produk. Migrasi kelima ini berfungsi untuk menambahkan foto ke dalam produk. Lalu yang terakhir ada untuk membuat transaksi. Lanjut ke bagian seeder. Seeder sendiri digunakan untuk mengisi data ke database awal. Di user seeder ada dua user, yaitu admin toko dan juga user biasa. Lalu password disimpan dalam bentuk hash menggunakan hashmate sehingga tidak tersimpan dalam bentuk teks biasa di database. Lalu kategori seeder sendiri mengisi 4 data kategori sebagai data awal aplikasi. Langsung saja ke halaman loginnya. Kita akan login sebagai admin terlebih dahulu. Masukkan email, lalu password. Nah, terlihat di bagian navbarnya ada tombol transaksi serta statistiknya. Ada dashboard. Terus ada produk. Kita coba untuk menambahkan produk terlebih dahulu. Masukkan kategori. Untuk gambarnya sendiri bisa kita ambil dari, kita coba masukkan gambar ini. Kita simpan. Nggak bisa ya karena bukan tipe JPG, JPEG atau PNG. Jadi kita coba cari, kita coba ini, kita simpan. Ada ya, sudah di sini. Kita coba untuk menghapus sebuah produk. Oke, bisa ya untuk menambah, menghapus. Sekarang kita coba untuk edit. Coba kita untuk menambahkan sebuah gambarnya. Di sini bisa ya. Lalu ke bagian kategori, kita coba untuk tambahkan sebuah kategori baru. Kategorinya kita isi. Ada ya, muncul. Kita coba menghapus satu kategori. Muncul ya. Lalu ke transaksi. Oke, transaksi ini bisa dilihat ada sebuah data transaksi dari yang dilakukan oleh user bisa dilihat pada bagian adminnya. Lalu untuk statistiknya ini seperti ini, menggunakan chart, menampilkan sebuah total produk dan sebuah total kategori serta total stoknya. Lalu logout, kita coba login sebagai user. Oh, nah di sini cuma ada dashboard, produk, serta riwayat beli. Di sini ya, nggak ada untuk ekspor PDF, tidak ada untuk melihat statistik dari produknya, tidak ada CRUD juga. Tapi di sini pengguna bisa melihat-lihat serta membeli apa produk yang disediakan. Seperti ini kita contohkan untuk beli satu, beli. Nah, di riwayat pembelian bisa dilihat oleh user
atau admin. Kita logout lagi, kita masuk lagi sebagai admin. Ke sini. Kita coba ini ya laporan PDF-nya. Oke. Unduh. Buka. Bisa ya di sini sesuai apa yang ada di sini tadi, ada data produknya serta ada kategori, ada laptop, aksesoris, monitor serta apa aja. Sesuai ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.